Baik, perkenalkan nama saya Jandris Mondrial Saragi dengan NPM 217535052 dan saya dari kelas MI3B. Dan di sini saya akan jelaskan paket tracer 10.3.4 yaitu mengenai connect a router to Oke, di sini kita kan dulu. Oke, dan di sini kita akan jelaskan paket tracer 10.3.4 yaitu connect a router to a LAN. Dan di sini kita mempunyai 3 objektivitas, yang dimana pertama itu kita disuruh untuk display router information, yang kedua konfigurasi router interface, dan yang ketiga verify the configuration. Oke, di sini kita langsung saja ke part yang pertama, yaitu display router information. Di sini langkahnya yaitu display interface information on R1. Oke, di sini kita langsung saja kita klik R1. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita klik CLI-nya. Di sini kita langsung saja enter, dan di sini kita terdapat password, dan passwordnya itu adalah Cisco. Di sini kita telah masuk, kita enablekan terlebih dahulu. Di sini passwordnya lagi yaitu kelas. Oke, di sini kita sudah masuk, dan di sini ada pertanyaan which command display the statistic for all interface configured on a router. Perintah apa yang menampilkan seluruh statistik interface, dan itu adalah show interface ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, show interface. Nah, di sini adalah statistik semua interface yang terkonfigurasi di router. Kemudian selanjutnya which command display the information about serial 000 interface only. Oke, di sini kita bisa mengaksesnya dengan cara show interface serial 000 serial. Oke, di sini sudah ada semuanya. Oke, di sini enter the command display statistik 000. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. What is the IP address configured on R1? Di sini dapat kita lihat internet address atau IP addressnya itu adalah 209.165.200.225.30. Dan what is the bandwidth on serial 000 interface? Dan bandwidthnya itu adalah 1544 kilobyte. Oke, di sini kemudian kita lanjut lagi enter the command display statistik gigabit ethernet. Oke, di sini kita masuk lagi show interface gigabit 0/0. Oke. Di sini what is the IP address on R1? Oke, dapat kita lihat di sini pada gigabit Ethernet ini tidak mempunyai IP address, dan di sini MAC addressnya itu yaitu di sini 000D BD 6C 7D01. Kemudian the bandwidth-nya itu ada 1 juta kilobyte. Oke, kemudian kita langsung ke step 2 saja. Display a list of interface. Which command display a brief summary of the current interface status, and the IP address. Oke, di sini perintahnya yaitu untuk menampilkan display a brief itu adalah show interface, maksud saya show IP interface brief. Oke, di sini ada pertanyaan, how many serial interface? R1. Di sini kita bisa lihat ada 2 ya teman-teman, 2 serial interface, yang ini
dan yang ini. Kemudian how many Ethernet interface. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 interface Ethernet interface pada R1. Saya yakin juga ada 6 juga di R2. Kemudian apakah semua interface Ethernet pada R1 sama? Jika tidak, jelaskan. Di sini interface atau ya interface Ethernet interface dari R1 itu tidak sama ya. Mereka beda gitu. Ada 2 antarmuka gigabit Ethernet dan 4 Ethernet fast Ethernet maksud saya, dan interface gigabit Ethernet ini mendukung kecepatan hingga 1 miliar bit per detik, dan interface fast Ethernet ini mendukung kecepatan hingga 1 juta bit per detik. Jadi ini gigabit sama fast Ethernet itu berbeda. Kemudian kita ke step 3. What command display the content of the routing table? Jadi yang perintah untuk mendisplay konten routing table itu adalah show IP route. Oke, di sini how many connected route are this? Use the C code. Untuk C code itu ada 1 ya teman-teman. 1 untuk kodenya C. Dan which route is list? Yang terlist itu maaf, yang terlist itu adalah 209 165 200 224 30. Dan di sini bagaimana router menghandle atau menangani paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak terlist pada tabel routing. Jadi router ini hanya mengirimkan paket jika jaringan tersebut terdaftar pada tabel routing. Jadi jika kalau jaringan tersebut tidak terdaftar, maka paket itu akan dibuang seperti itu. Oke, di sini kita lanjut lagi ke step 2, configure the interfaces. Oke, di sini kita masuk ke config terminal dulu. Oke, di sini kita mengikuti perintah yang ada di sini. Yang pertama itu adalah interface gigabit 0/0. Kemudian kita buat IP address. Jadi perlu kita ketahui bahwa IP address yang di sini 192.168.10.1 itu ada berasal dari yang ini. Tadi kita menggunakan gigabit 0/0, jadi itu adalah di sini, dan kita menggunakan IP address yang di sini. Oke, 192.168.10.1 dengan subnet maxnya itu 255.255.255.0. Selanjutnya perintah selanjutnya itu kita lakukan no shutdown. Kemudian di sini kita membuat deskripsinya terlebih dahulu. Description LAN connection to S1. Kemudian kita end. Kita lihat pas sudah terkoneksi. Di sini sudah mulai, di sini sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian kita sudah end. Selanjutnya kita melakukan ping. Kita melakukan ping ke PC1 karena PC1 kan terhubung pada S1 tadi. Apakah PC1
sudah terkoneksi dengan baik. Di sini IP dari PC 1 itu adalah 192.168. Langsung saja kita ping saja. Ping 192.168.10.10. Oke, dan di sini sudah sukses ya teman-teman, sukses rate 80%. Kemudian selanjutnya kita configure the remaining gigabyte interface on. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi yang tersisanya pada R1 dan R2. Dan kita di sini masuk ke config tel lagi. Di sini kita masuk ke gigabit internet interface interface yang tadi gigabit interface, maksud saya gigabit internet, yang selanjutnya itu gigabit interface 0.1. Oke, selanjutnya kita IP address-nya itu adalah 11. Oke. Kemudian kita no shutdown. Selanjutnya kita buat description-nya. Description LAN connection to S2. Oke, selanjutnya kita end. Dan kita coba ping dari PC2. Dan di sini PC2 itu IP address-nya yaitu 11.10. Oke. Di sini sudah sukses dan kita lanjut ke R2-nya. Kita masuk seperti tadi. Oke, dan di sini kita langsung saja ke config terminal. Dan kita buat interface gigabit 0/0 dengan IP address. Betul kan? Oke, IP address-nya di sini adalah 10.1.1 10.1.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian perintah selanjutnya itu tadi no shutdown. Kita no shutdown dulu. Selanjutnya kita membuat description-nya. Description to connection to S3. Oke. Selanjutnya kita end. Kemudian di sini kita ping dari PC3. PC3 itu IP address-nya 10.1.1.10. Oke, sini sudah sukses. Kita kembali mengkonfigurasi untuk S4. Kita selanjutnya itu
3 bit 0/1. Selanjutnya kita mengubah IP address-nya. Di sini 3 bit 0/1 itu 121. Untuk subnet max-nya itu masih sama. Selanjutnya kita no shutdown. Selanjutnya kita ubah connection to S4. Kemudian kita end. Selanjutnya kita ping dari PC4. PC4 itu IP address-nya 10.1.2.10. Oke, di sini sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian backup the configuration to NVRAM. Oke, sebelum kita keluar, kita backup dulu konfigurasi ke NVRAM dengan cara copy running config startup config. Oke, begitu juga pada R1 nya copy running config ke startup config. Oke, sini sudah 100%, kita lihat sudah tersentang semua. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan memverifikasi configuration. Oke, di sini use verification command to check your interface configuration. Oke, kita cek dulu di sini di R1. Kita gunakan show IP interface brief. Oke, di sini how many interface on R1 and R2 are configured get IP address and in the up state. Oke, di sini dapat kita lihat untuk interface pada R1 yang IP address-nya itu ada di up atau upstate itu ada tiga interface, yang itu gigabit Ethernet 00, 01 dan serial 00. Dan kita cek di R2 show IP interface brief itu juga ada 3 di sini. Oke, jadi masing-masing itu mempunyai tiga interface. Kemudian bagian mana pada interface configuration yang tidak terdisplay di command output? Oke, di sini tadi kita menginputkan IP address dengan subnet max-nya. Nah, di sini subnet max-nya itu tidak ditampilkan. Jadi bagian yang tidak ditampilkan pada command output itu adalah bagian dari subnet max-nya. Kemudian perintah apa yang dapat kita gunakan untuk verify this part of configuration. Nah, di sini kita bisa menggunakan show run atau show interface ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita lanjut lagi, use the show IP route
route. Dan di sini dapat kita lihat how many connected route yang menggunakan kode C. Yang bisa kita lihat pada each router ini adalah yang di sini kaca yang kita temukan adalah 1, 2, dan 3. 3 pada R1 dan kita cek lagi di R2, kita cek di R1 nya. So IP route sini juga, sini ada 1, 2, 3, dan di masing-masing router itu ada mempunyai 3 yang mempunyai kode C. Dan how many OSPF route atau yang menggunakan kode O. Di sini kita bisa lihat di R1 itu ada 2 yang menggunakan kode O, dan satu lagi kita lihat di R2 juga O-nya cuma 2 juga. Kemudian oke, di sini kita lanjut saja ya teman-teman, karena di sini hanya ya mencek-cek saja. Kemudian di sini kita lakukan step 2-nya, yaitu test end-to-end connectivity across the network. Oke, di sini kita menggunakan from the command line on PC1 ping PC4. Jadi kita cek dari PC1, kita akan coba ping PC4 apakah bisa terhubung. Oke, ping PC4 di sini adalah 10.1.2.10. Oke, di sini ternyata terhubung ya teman-teman. Selanjutnya from the R2 ping to PC2. R2 ping to PC2. PC2 itu IP address-nya 192.168.11.10. Oke, sukses. Dan oke, sudah berakhir, sudah selesai. Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada paket tracer 10.3.4 mengenai connect to a router to a LAN. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila saya mempunyai salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan di teman-teman semua, saya minta maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.